Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya kelas 5A? Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini Ananda semua akan belajar bersama Ibu Vinda. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, silakan Ananda perhatikan video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ananda diharapkan dapat menjelaskan interaksi budaya. Dan yang kedua yaitu Ananda diharapkan dapat menjelaskan interaksi ekonomi. Dan yang ketiga, setelah Ananda menonton video ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengaruh pembangunan budaya dan pembangunan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu interaksi budaya. Apakah Ananda tahu apa itu interaksi budaya? Interaksi budaya merupakan suatu hubungan dua manusia atau lebih di mana dalam berhubungan itu dipengaruhi dengan norma-norma, budaya, adat, dan kebiasaan dari kelompok itu sendiri. Selanjutnya, apa ya tujuan interaksi budaya? Nah, tujuan interaksi budaya ini yang pertama agar tercipta rasa saling menghargai antar budaya. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Sementara contoh dari interaksi budaya itu sendiri yaitu melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Contohnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Dan yang kedua, menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari dalam keluarga. Nah, pengaruh interaksi budaya terhadap pembangunan di Indonesia yaitu budaya bisa dijadikan sebagai objek pariwisata yang akan menambah pembangunan negara. Dan yang kedua, keanekaragaman budaya juga dapat dijadikan sumber devisa negara karena banyak wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Contohnya yaitu interaksi budaya yang ada di Bali, yang mana di sini mereka tidak hanya menyajikan wisata pantai saja, tetapi mereka juga menampilkan budaya seperti tari-tarian kepada wisatawan. Sehingga dengan ini dapat menarik minat wisatawan untuk sering berkunjung ke daerah ini. Nah, selanjutnya yaitu interaksi ekonomi. Pengertian interaksi ekonomi ini yaitu interaksi antara penjual dan pembeli. Sementara itu, di dalam interaksi ekonomi sendiri terdapat pelaku ekonomi yang terdiri dari penjual dan pembeli. Pelaku ekonomi memiliki peranan produsen, distributor, dan konsumen. Sementara tujuan dari interaksi ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Nah, contoh interaksi ekonomi ini yaitu dengan adanya jual beli, seperti jual beli buah-buahan, beras, sayuran, dan kebutuhan lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun perekonomian di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi? Yaitu dengan membeli produk-produk lokal. Nah,
kita akan membahas pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Tahukah Ananda apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Dan bagaimana cara kita mendukung pembangunan sosial budaya dan ekonomi? Yaitu dengan membeli produk hasil karya budaya daerah Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan Ananda simak percakapan Lani dan Dayu berikut ini. Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Lalu, bagaimana pendapat mereka, Lan? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Nah, dari percakapan tadi, Lani mengatakan bahwa dengan membeli produk dalam negeri, berarti kita turut membantu kesejahteraan petani. Ananda, di Indonesia ada sebuah perkumpulan petani, yaitu petani pemakai air, atau disebut juga P3A. Petani di Indonesia banyak yang bergabung dengan organisasi ini. Siapapun petani, tanpa memandang perbedaan, boleh menjadi anggota organisasi P3A ini. Apa ya tujuan dari organisasi P3A ini? Organisasi P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk bercocok tanam. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwasannya para petani dapat bergabung dengan organisasi P3A atau disebut juga Perkumpulan Petani Pemakai Air. Organisasi P3A ini dapat dimasuki oleh semua petani tanpa memandang ras, agama, suku, dan golongan. Untuk lebih lengkapnya mengenai organisasi P3A ini, silakan Ananda baca bukunya halaman 95. Untuk itu, mari kita membeli produk dalam negeri. Tidak hanya makanan saja ya, tetapi segala kebutuhan kita. Alangkah lebih baiknya kita membeli produk buatan dalam negeri. Dengan slogan, "Aku mencintai produk Indonesia". Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, bahwasannya interaksi sosial dan budaya ini memiliki banyak sekali manfaat, tetapi juga dapat berdampak buruk jika tidak berjalan dengan baik. Contohnya seperti masyarakat yang cenderung cuek dan juga dapat menjadi alasan terjadinya perpecahan. Lalu dapat memunculkan persaingan, dan yang terakhir dapat memunculkan sikap egoisme antar kelompok atau golongan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Ananda semua sudah paham? Jika masih ragu, silakan diulang kembali video tadi ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini.